Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya setelah konflik ideologi. Kita masuk ke pembahasan konflik mengenai kepentingan atau disintegrasi bangsa yang disebabkan oleh konflik-konflik kepentingan pasca kemerdekaan. Masya Allah, jadi harga kemerdekaan itu luar biasa. Ada darah, ada nyawa, ada pengorbanan yang luar biasa, waktu, tenaga, pikiran, dan semuanya dikorbankan oleh founding father kita, gitu. Oleh para pemikir-pemikir ya, oleh para pendiri-pendiri bangsa kita. Gitu. Jadi sebelum kita belajar, kita syukuri dulu nih nikmat yang telah kita dapatkan gitu dari para pendiri bangsa yang bisa kita rasakan hingga saat ini. Tentunya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, berbicara mengenai konflik kepentingan, yang pertama yaitu mengenai kudeta atau pemberontakan yang dilakukan oleh Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Nah, namanya keren ya gitu, tapi kok kenapa pemberontakan? Jadi ada hal yang menarik. Meskipun APRA ini dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling pada tahun 1949, namun mereka nggak kalah ini ya, nggak kurang akal gitu ya. Bagaimana sih caranya menarik simpati pribumi? Salah satunya mereka menggunakan ramalan Joyoboyo, di mana mereka membawa nama Ratu Adil ini, gitu ya. Karena dipercaya oleh masyarakat pribumi dalam kesengsaraan atau apa ya, penderitaan yang dialami oleh rakyat itu akan muncul sosok yang membawa kemakmuran, yaitu Ratu Adil. Nah, namun apakah benar begitu ya? Benar Ratu Adil mengingat yang mimpin adalah orang Belanda gitu ya, bukan orang pribumi. Nah, lepas dari itu KNIL gitu, KNIL ini apa serdadu-serdadu dari Belanda ya sebagian besar. Kemudian mereka tidak setuju dibentuknya Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. Nah, dibentuknya APRIS ini atas dasar KMB yang telah disepakati oleh Belanda dan Indonesia di Den Haag. Salah satunya yaitu mengenai dibentuklah Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, di mana KNIL itu harus melebur ke dalam APRIS. Di mana APRIS ini intinya adalah Tentara Negara Indonesia atau kita kenal TNI. Kemudian mereka ingin mempertahankan. Jadi KNIL atau adanya APRA ini salah satu cara untuk mempertahankan negara Pasundan. Negara Pasundan itu adalah salah satu ini ya. Kalau kita balik lagi ini Van Mock, masih dengan Van Mock ya. Nah, terkait garis Van Mock bahwasanya Pasundan waktu itu di wilayah Jawa Barat ya, dan itu masih masuk wilayah Belanda. Kemudian 23 Januari 1950 Westerling mengultimatum pemerintahan Republik Indonesia Serikat ya. Waktu itu terbentuk kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Hatta. Nah, kemudian atas ultimatum itu Hatta memerintahkan penangkapan Westerling. Lah, APRA menyerbu kota Bandung secara mendadak dan melakukan tindakan teror. Hal ini diawali dengan penyerangan dan pembunuhan terhadap APRIS di Bandung yang dijumpainya. Jadi semua prajurit APRIS atau prajurit TNI yang dijumpai itu dibunuh, ditembaki begitu. Nah, sedangkan pihak TNI saat itu menaati perintah peletakan senjata sesudah perjanjian KMB. Luar biasa ya kalau kita lihat para diplomat Indonesia, para pimpinan-pimpinan Indonesia pada masa itu sangat menghargai sebuah keputusan musyawarah gitu. Sangat menghargai gitu. Meskipun dari sekian banyak perundingan-perundingan itu sebagian besar itu merugikan Indonesia, namun mereka tetap sami'na wa ata'na gitu. Tetap menaati hasil dari musyawarah yang telah dilakukan. Kemudian mereka juga tidak mengira akan terjadi penyerangan dari pihak serdadu KNIL. Lah akibat serangan mendadak ini ya, 79 prajurit TNI gugur di medan perang. Ya karena mereka nggak siap gitu, nggak siap dan serangannya secara mendadak. Gitu. Gerakan kudeta APRA ini diotaki oleh Sultan Hamid II dari Pontianak dan beberapa pimpinan negara Pasundan. Jadi Westerling itu mengajak kerjasama ya Sultan Hamid II yang akhirnya setuju nih membantu untuk menuntaskan tujuan APRA. Nah, diketahui juga kalau APRA itu bermaksud menyerang Jakarta dan ingin membunuh Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX dan Kepala Staf APRIS Kolonel TB Sumatupang. Namun, alhamdulillah hal ini bisa digagalkan oleh pemerintah. Karena baru masuk daerah Pacet Cianjur,
Pada 24 Januari 1950, TNI berhasil menghancurkan sisa gerombolan serdadu APRA. Akhirnya Westerling dengan bantuan Angkatan Laut Belanda berhasil lolos ke luar negeri. Ya, menumpang pesawat Catalina. Hal ini dituturkan dalam 30 tahun Indonesia Merdeka 1950 sampai 1964. Lah, menurut kalian apa aja yang bisa kita ambil pelajaran gitu ya dari peristiwa kudeta APRA ini? Silahkan direnungkan dan direfleksikan baik-baik. Ya, semoga kita bisa mengambil manfaat. Gitu.